jadi entrepreneur tuh sebenarnya udah mulai digaungkan ya sama banyak institusi, pemerintah dan lain sebagainya. Tapi mungkin menurut saya sih yang paling pas frameworknya buat jadi entrepreneur di Indonesia tuh jadi social entrepreneur gitu. Jadi nanti saya akan jelaskan kenapa dan nanti resikonya apa. Nanti implementasinya bedanya apa sama yang lain nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, kalau sebenarnya dalam trennya sendiri sama barriernya itu social entrepreneur tuh banyak yang hype banget dan janji berlebihan tuh banyak gitu. Jadi kalau dari dosen saya, guru saya dulu itu menjelaskan bahwa sebenarnya tuh untuk nge-marketingin social entrepreneur tuh nggak perlu wah-wah banget gitu. Yang penting nyata, yang penting ada pengukurannya. Jadi janji yang berlebihan itu bisa diatasin. Karena kita punya potensi juga kalau masuk ke wirausahaan kita jadi sombong dan jadi apa ya, jadi nggak rendah hati gitu. Itu yang menurut saya nanti akan eh, apa ya, punya dampak yang negatif buat perusahaan maupun buat orang-orang di sekitar kita gitu. Lalu trennya ada juga pergeseran dinamika potensi pasar yang berkelanjutan. Jadi kalau dulu tuh mulai dari zaman dulu banget, dari zaman orang tua kita, itu mungkin yang penting profit lah, yang penting bisa usaha, yang penting bisa survive gitu. Nah kalau sekarang tuh bisa survive tapi gimana caranya biar sustainable, biar nggak apa ya, ngasilin polusi yang terlalu banyak, yang bener-bener orang di dalam tuh ya kerja senyaman-nyaman mungkin, terus nggak banyak apa pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut dan lain sebagainya. Nah, lalu yang ketiga mungkin investasi, banyak juga yang udah mulai yang green investasi, terus investasi-investasi yang menonjolkan sustainability itu juga udah mulai banyak, jadi mungkin trennya juga lama-lama akan lebih banyak lagi gitu. Lalu eh, udah mulai dibandingkan ya program entrepreneur satu dan entrepreneurship yang lain atau program yang berhasil di satu negara dan negara lain itu udah mulai dibandingkan. Sekarang udah mulai terbentuk benchmark untuk membandingkan program social entrepreneur mana sih yang paling efektif dan mana yang enggak gitu. Nah, cuma dari tren-tren tersebut tuh tetap ada ya, barriernya tetap ada karena sifatnya inovatif banget, jadi resiko kegagalannya tetap ada. Jadi social entrepreneur tuh sama kayak entrepreneur lain, jadi benar-benar membawa resiko dan kegagalannya tersebut gitu. Dan kalau nyemplung di social entrepreneur itu paling bingung adalah sisi akuntansinya tuh masih kurang banget standarisasinya. Dan sebenarnya ada yang bilang butuh, ada yang bilang enggak gitu. Kalau menurut saya nggak terlalu membutuhkan standarisasi akuntansi karena pertanggungjawabannya itu kepada moral dan etika saya sebagai pengusaha gitu. Jadi nggak masalah kalau nggak ada standarisasinya gitu. Jadi kalau di sini emang kalau di apa ya, di dunia di Indonesia tuh impact tuh belum bisa masuk ke standar akuntansi, debit kredit itu belum bisa dimasukkan situ. Padahal di US itu udah mulai digodok beberapa hal tentang social entrepreneur tuh udah mulai impact measurement udah mulai dimasukkan ke dalam standarisasi accounting yang kita kenal selama ini. Gitu. Lalu yang selanjutnya algoritma penilaiannya mungkin yang terakhir nih algoritma penilaiannya masih kurang juga, jadi masih gimana sih ngukur impactnya itu masih bermasalah banget. Jadi nanti paling di presentasi ini nggak tak jelasin banget gimana algoritma penilaian yang benar karena itu nanti jadi panjang sekolahnya setahun gitu. Karena itu benar-benar ngulik banget, harus memahami konteks permasalahan sosialnya dan akhirnya baru bisa kebentuk algoritma yang tepat untuk melakukan penilaian itu apa gitu. Dan itu mungkin secara sekilas tren dan barriernya untuk di social entrepreneurship. Nah, kalau dari framework yang saya punya itu frameworknya namanya Alpha, yaitu ada aware, literate, terus kita personal growth-nya juga berkembang, terus akhirnya kita nanti bisa jadi helpful, sama kalau kita bikin perusahaan kita bisa accountable. Jadi sebenarnya yang pertama kali harus dilakukan dalam apa ya, dalam uh, mau jadi seorang social entrepreneur itu yaitu memahami masalahnya dulu. Jadi kita tuh sekolah tuh selalu dikasih tahu caranya buat apa ya, nge-solve problem gitu. Tapi jarang banget ada kuliahan yang benar-benar fokus membahas tentang masalah misalkan sampai setahun lamanya. Kalau dulu saya waktu sekolah di social entrepreneur tuh ada SKS yang sampai berapa ya? Sampai 6 bulan itu cuma belajar word crisis satu 2 dan 3 gitu. Jadi kayak ibarat kayak mata kuliah satu 2 dan 3 itu semua membahas tentang masalah karena permasalahan di dunia itu besar banget gitu. Nanti mungkin kita akan di sesi kali ini, sesi 1 jam kali ini akan membahas lebih banyak tentang masalah dan gimana sih nemuin masalahnya dan gimana sih nge-reframe masalahnya tersebut gitu. Dan mungkin dari sini kita akan fokus ke permasalahan sama perusahaan aja ya. Jadi kalau pengembangan diri, pekerjaan sama pengetahuan mungkin bisa sekilas tapi nggak mendalam di situ.
Yang selanjutnya ini tentang aware sendiri, artinya yang tentang permasalahan gitu. Permasalahan itu kalau bisa dibagi mudahnya ya ada ekonomi, sosial, sama lingkungan. Dan di tengah-tengah itu ada bencana. Gitu. Jadi kalau ketiganya nggak sinkron, maka terjadi bencana. Intinya gitu lah. Jadi kalau ekonomi, sosial, sama lingkungan kebijakannya itu saling berlawanan dan saling tengkar, maka terjadi bencana. Intinya sebenarnya indahnya framework ini seperti itu. Gitu. Nah, kalau literate yang pengetahuan itu eh, sekilas aja itu kayak kita harus juga mengetahui kalau misalkan kita benar-benar memahami masalahnya tersebut, kita juga harus punya pengetahuan juga buat menyelesaikan. Ada yang belajar dari komunikasi, ekonomi, pendidikan, ada yang belajar matematika, komputer, ada yang belajar teknis, klinis, filosofi, fisika, kimia itu nggak masalah. Yang penting kita tahu dia dari mana asalnya dan kelemahannya apa gitu. Karena kebanyakan di sini selalu bilang bahwa oh yang penting kalau bisnis tuh yang penting kuantitatif gitu. Oh nggak mesti juga gitu. Karena pernah nggak sih ada yang mendengarkan bahwa kalau misalnya ketemu sama orang-orang kimia atau orang-orang yang benar-benar sains banget gitu bilang kalau "Ya, cinta itu tidak ada gitu. Oh, cinta itu hanyalah reaksi-reaksi kimia saja gitu. Padahal sebenarnya dari segi budaya, dari segi antropolog itu cinta tuh ada dan orang-orang tuh benar-benar bisa merasakan gitu. Jadi sudutnya dia yang beda dan kita benar-benar kalau misalkan ngomong sama orang dan berkolaborasi sama orang harus tahu sudut pengetahuan itu datang dari mana. Dan sebagai social entrepreneur tuh sebenarnya kita tuh difokusin untuk benar-benar yang terapan di tengah gitu. Dan kita harus bisa mengakomodasi banyak sisi dan banyak sudut dari berbagai expertise atau pengetahuan yang ada di dunia ini. Gitu. Kalau personal growth ini paling rumit, itu kayak ada iman, takwa, sehat, cerdas, hubungan pribadi, pendapatan, modal, dan ini semua nanti kalau dalam di social entrepreneur harus berkembang. Kalau misalkan kalian jadi pengusaha dan ini nggak berkembang, itu nanti akan membuat kalian nggak bisa lagi jadi social entrepreneur gitu. Percuma kalian usaha tapi kalian nggak bisa sehat secara mental. Percuma kalian apa ya jadi pengusaha tapi akhirnya hubungan pribadinya kalian remuk gitu. Dan juga menurut saya banyak juga entrepreneur di luar sana yang kadang memang hubungan pribadinya sama istrinya sama anaknya itu jadi nggak baik. Tapi kalau untuk social entrepreneur yang didefinisikan di framework ini tuh harus dipertahankan. Tuh. Jadi memang menekankan bahwa kalau bisa ketika perusahaannya berkembang kita juga ikut berkembang gitu. Jangan sampai akhirnya perusahaan doang yang maju tapi kita tuh benar-benar tersakiti, terus tambah nggak beriman, tadinya suka ibadah jadi nggak suka ibadah gitu. Jadi pengembangan diri sebenarnya intinya di situ. Kalau helpful ini jenis-jenis pekerjaan aja, jenis-jenis pekerjaan di keluarga, sekolah, tetangga, organisasi itu atau jadi profesional. Kalau nanti perusahaan ya terangin nanti jadi CEO tuh harus ngapain, keuangan, SDM, produk, marketing, konsumen, akuntansi, pajak tuh nanti juga mungkin sekilas saja tapi nanti kita akan fokus ke yang ke kepemimpinannya aja gitu. Nah, mungkin udah mulai masuk ke apa ya, udah mulai masuk ke masalah ya balik ke slide yang tadi, ini permasalahan gitu. Sebenarnya permasalahannya apa aja sih yang ada di dunia ini gitu. Sebenarnya dari framework ini masalahnya apa aja. Gitu. Ini kalau tak klik eh, barcode-nya masuk ke sini. Nah ini tuh ibarat semua framework krisis atau permasalahan yang ada di dunia ini gitu. HS itu Human Security dari UNDP, SDG itu mungkin yang paling terkenal dari UN, Sustainable Development Goals kalau nggak salah. Terus PB itu Planetary Boundary, itu yang didefinisikan sama orang-orang ilmiah geografi sama geologi. SPI itu Social Progress Index. WEF itu dari World Economic Forum, kemarin baru nerbitin tentang report tentang krisis-krisis apa aja yang akan terjadi ke depan gitu. Dan ini framework SEED ini adalah frameworknya yang ada di tadi di sini. Di sini tadi. SEED itu singkatan dari Social, Economy, Environment, Disaster. Biar gampang aja ngafalin ya.